Hai, Bitun di sini. Sekarang kita bakal ceritain tentang cerita robot yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Big Hero 6. Buat sebagian kalian mungkin udah pada nonton film ini. Yang belum pada nonton, gabung sini yuk, siapin cemilan kalian dan selamat menonton. Cerita ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah, yang bernama San Francisco. Terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah geng yang sedang berlangsung pertarungan robot. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya, anak ini ditertawakan dan langsung disuruh pulang. Tapi karena mampu membayar uang taruhan, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada, dan robotnya bernama Megabot. Dan pertandingan pun dimulai. Tetapi dengan cepat Megabot terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Tetapi Hiro Hamada meminta untuk bertarung lagi. Dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Awalnya Yama menyuruhnya pulang lagi, tetapi saat Hiro memperlihatkan uangnya, Yama langsung berkata, "Yuk." Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megabot yang sesungguhnya dan menang dengan mudah. Di sini Yama marah lalu merebut Megabot dari Hiro. Sangat beruntung, Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Tadashi merupakan kakak Hiro. Mereka pun berupaya kabur sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri, lalu menyusul Hiro. Hiro ini merupakan anak yang jenius. Ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun. Dalam upaya meloloskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang, hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke penjara. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh Bibi Cash yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah, Hiro langsung menuju ke komputer untuk mencari petarung robot ilegal lainnya. Di sini kakaknya menegur dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak memperdulikannya hingga Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun, ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya. Mereka semua adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan penelitian berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya, di mana si Fred ini sebenarnya nggak ngerti sains. Ia cuman tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang superhero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke ruangan tempat dia meneliti. Di sini Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dan sebuah robot perawat pribadi bernama Baymax keluar dari dalamnya. Robot yang akan beraksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Baymax selanjutnya memindai Hiro dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada Baymax. Berbeda dari robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan seperti jelly yang membuat nyaman saat dipeluk. Si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba seseorang memotong percakapan mereka.
Ia ternyata adalah Profesor Robot Callahan. Ia merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor Callahan menawari Hiro untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya, Tadashi menjelaskan pada Hiro bahwa setiap tahun San Francisco Institute mengadakan pameran karya mahasiswa. Karya yang mampu membuat Profesor Callahan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Ternyata, hal itu membuat Hiro bersemangat dan ingin mengikuti pameran tersebut. Namun, karena idenya stuck, Tadashi lalu mengangkat Hiro secara terbalik agar dia mendapatkan ide. Di momen inilah Hiro melihat Megabot dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi untuk bekerja. Dan setelah bersusah payah, akhirnya dia berhasil membuat ribuan unit mikrobot. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan hasil karyanya. Dengan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan mikrobot dari saku jaketnya. Dia menjelaskan mikrobot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu. Namun, jika digabungkan dengan mikrobot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub, termaksud Mr. Cray, yang merupakan presiden dari Tech of Technology. Setelah selesai presentasi, Mr. Cray mendekati Hiro untuk melihat karyanya, dan ternyata Mr. Cray tertarik sehingga menginginkan mikrobot untuk berada di pabriknya. Belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Mr. Cray, Profesor Callahan datang. Meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual mikrobotnya. Tadashi kemudian meminta Mr. Cray mengembalikan mikrobot adiknya. Saat setelah kepergian Mr. Cray, Profesor Callahan memberikan amplop yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari San Francisco Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilan di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar, yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callahan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Dan tiba-tiba gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasukinya, dan Tadashi pun tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam dan mengasingkan diri di kamarnya. Setelah kematian kakaknya tersebut, di sini tidak sengaja Hiro menjatuhkan Megabotnya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax, robot ciptaan kakaknya, yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah mikrobotnya yang aktif. Awalnya dia merasa aneh karena mikrobotnya akan tertarik dengan mikrobot lainnya, sementara mikrobot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai mikrobot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh Baymax mencari tahu sendiri. Tetapi karena terlalu jauh, akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Hiro menemukan seseorang menggandakan mikrobot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika ia akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua mikrobot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Namun sayangnya, polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng, dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa orang tuanya menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi.
Di kamarnya, ketika Baymax dimasukkan ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi, yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat mikrobotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Di sini, Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasang chip petarung di tubuhnya yang telah dia download. Setelah training, singkatnya mereka memutuskan untuk menuju ke gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan mikrobot sebagai petunjuk, Hiro dan Baymax terus mencari si pria bertopeng dan tanpa mereka sadari sebuah mobil ternyata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut dan dengan jelas terlihat si pria bertopeng yang membawa sebuah benda yang berlogo burung walet. Di saat Baymax akan beraksi, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Pria bertopeng kemudian muncul memegang sebuah kontainer dan melemparkannya ke arah mereka, membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Namun, apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax malah terlempar ke atas mobil mereka, dan mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Pria bertopeng terus mengikuti mereka, dan di saat pelarian, tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya karena lampu merah. Kekesalan mereka pun tidak terbendung ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen yang membuat pria bertopeng dengan mudah mengetahui tujuan mereka. Di sini Gugu kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan mikrobot, akhirnya mereka berhasil lolos namun terjebur ke dalam laut. Dan sekali lagi, si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke permukaan. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, mereka akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya pada temannya dan bertanya apakah ada yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori bahwa Mr. Kree adalah si pria bertopeng karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya. Tapi di sini Hiro masih tidak yakin. Hiro kemudian memiliki ide, memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini, Honi dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum Master Elastis yang juga bisa menyemburkan api. Di sini Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali. Untuk membuat teman-temannya tambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya, Hiro naik ke atas Baymax dan memerintahkannya untuk terbang, dan mereka pun meluncur. Di sini, Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax kemudian menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Karena kaget, tiba-tiba mereka berteriak dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya ternyata itu adalah sebuah burung. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun, akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik. Di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro menemukan monitor yang ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Kree memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Pyro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail tewas akibat dari kecerobohan Mr. Kree sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahu ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Tidak lama setelahnya, dari arah belakang si pria bertopeng muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya merebut kembali remote mikrobot di balik topeng pria itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil setelah Hiro mengempas musuhnya dan membuat topengnya terjatuh.
Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Callahan. Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah mikrobot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callahan. Lalu Hiro membuka port akses Baymax, kemudian mengambil chip perawatan dan melemparkannya seketika itu, membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Callahan. Di sini, teman-teman Hiro segera mencegah Baymax, namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya, Honi memasukkan chip perawatan Baymax dan membuatnya kembali normal. Di sini, Profesor Callahan segera mengambil topeng yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan mikrobot yang dia kendalikan. Di sini, Hiro marah dan kecewa pada teman-temannya yang menghalangi Baymax untuk menangkap Profesor Callahan. Dia dan Baymax segera pulang untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatannya untuk digantikan dengan chip petarung, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callahan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini, teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Callahan dengan cara yang benar. Selanjutnya, Honi menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut, akhirnya mereka mengetahui bahwa sang pilot yang terjebak menjadi korban teleportasi gagal itu adalah anak dari Profesor Callahan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Callahan ingin balas dendam pada Mr. Kree atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah gedung tampak Mr. Kree berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama, tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir bubar melarikan diri. Profesor Callahan yang mengontrol mikrobot tersebut menangkap Mr. Kree dan juga mesin teleportasinya dan membawa ke atas gedung untuk menyatukannya sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan, benda yang ada di sekitar mulai tersedot masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Callahan sebagai bentuk balas dendam dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang dan berusaha mencegah Profesor untuk bertindak lebih jauh. Karena rasa dendam yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak memperdulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor, yaitu dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Honi akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api, sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Hal ini membuat Profesor tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax kemudian mengambil topeng Profesor dan menghancurkannya sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini, Hiro kemudian bertanya kepada Mr. Kree bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Di sini, Baymax kemudian menuju ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail, putri sang profesor. Hiro pun memutuskan untuk masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk menyelamatkannya. Benar saja, ternyata Abigail ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymax berusaha mendorong Hiro agar dapat keluar dengan selamat. Dan sedihnya, di sini Baymax meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu, Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax lagi. Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan yang sedih yang mendalam, Hiro memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya.
Bersama dengan itu, tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam, sementara hero yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian, portal pun meledak, sementara hero selamat mendarat dengan Abigail. Namun Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena aksi heroik mereka, hero dan teman-temannya menjadi trending di berita. Singkat cerita, di suatu siang hari, di dalam sebuah ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu di dalamnya. Rupanya itu adalah chip perawatan Baymax yang mengandung semua personalitas Baymax yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax, dan akhirnya Baymax pun aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero, akhirnya Hiro, Baymax, dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak. Cerita pun berakhir.